Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melanjutkan kampanye akbar di tanah kelahirannya Aceh. Diperkirakan 15.000 orang meramaikan kampanye akbar Partai Nasdem di Aceh. Surya Paloh bersama rombongan DPP Partai Nasdem tiba di Bandara Maliku Saleh, Kabupaten Aceh Utara, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kampanye akbar bertajuk Dari Aceh untuk Semua digelar di lapangan Rancong, Barupat di kota Lok Semawe. Acara ini diprediksi dihadiri sekitar 15.000 warga, simpatisan, sukarelawan, dan kader Partai Nasdem di wilayah Aceh. Untuk mengetahui suasana terkini dari lokasi kampanye akbar Partai Nasdem di Lok Semawe, kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Glory Nata, langsung dari lapangan Rancong, Barupat. Glory, bagaimana antusiasme masyarakat Aceh dalam kampanye akbar Partai Nasdem dan mengapa Aceh dipilih sebagai lokasi kampanye? Reza dan juga pemirsa, terlihat sekali antusias masyarakat Aceh khususnya di kota Lok Semawe ini sangat terasa. Dari tadi kami mendengar teriakan-teriakan Nasdem juara, Anies Presiden Nasdem juara di sini. Dan saat ini kami sedang menunggu kehadiran Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama dengan rombongan di hari ke-12 kampanye akbar usai dari NTB, Lombok, kemudian Kalimantan, Sumatera. Dan kali ini Partai Nasdem akan fokus di Provinsi Aceh untuk melakukan konsolidasi pemenangan suara Nasdem dan juga suara Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Tema hari ini adalah Dari Aceh untuk Indonesia. Kehadiran Surya Paloh sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat simpatisan yang diperkirakan mencapai 15.000 orang dari 23 kabupaten dan kota seprovinsi Aceh. Terlihat juga masyarakat yang hadir di sini berbondong-bondong secara sukarela. Terlihat mereka bergerak karena adanya semangat perubahan yang terus digaungkan untuk perubahan Indonesia. Dan juga kalau kita melihat jumlah massa dari kota ke kota, provinsi ke provinsi di hari ke-12 ini terlihat sekali Partai Nasdem disukai, dicintai masyarakat. Partai Nasdem dekat dengan rakyat. Dan terlihat juga masyarakat yang datang ini dengan sukarela, dengan riang gembira, sesuai dengan pesan Surya Paloh untuk merayakan pemilu dengan sukacita, menyambut 12 hari lagi atau 2 pekan jelang pesta demokrasi. Terlihat juga di sini, Reza dan juga pemirsa, atribut-atribut yang dipakai oleh simpatisan Partai Nasdem bertuliskan sembako murah, kemudian pendidikan gratis sampai sarjana dan juga terbukanya lapangan pekerjaan. Ini adalah harapan, aspirasi masyarakat yang tentunya diharapkan bisa digagas oleh Partai Nasdem di wilayah Provinsi Aceh. Dan juga yang menarik, Reza dan juga pemirsa, pemilihan Provinsi Aceh menjadi Provinsi ke-10 Partai Nasdem menggelar konsolidasi akbarnya di sini adalah karena Surya Paloh ini adalah putra dari Aceh atau lahir dari Kutaraja yang saat ini sudah berubah menjadi Banda Aceh. Dan juga kalau kita melihat background dari orang tua Surya Paloh sendiri, ini adalah masyarakat dari Aceh. Dan juga di tahun 2004 silam, jika kita flashback sedikit, di tahun 2004 pada saat bencana yaitu tsunami Aceh, Surya Paloh melalui besutan medianya ini menjadi media pertama yang memberikan dukungan baik itu secara fisik, kemudian moral dan juga secara materi kepada masyarakat di Aceh untuk penanganan saat gempa dan juga tsunami Aceh dan juga pasca gempa, yaitu membangun Aceh kembali. Bahkan melalui Dompet Indonesia Menangis yang dibuka oleh Metro TV berhasil mengumpulkan dana bantuan sebesar 130 miliar rupiah. Dan terlihat dari sini Surya Paloh telah mencurahkan seluruh tenaga, pikiran, waktu dan juga hatinya untuk masyarakat di Aceh. Dan juga Surya Paloh sempat membuka sekolah Sukma Bangsa yang ini merupakan buah dari komitmen Surya Paloh untuk mencerdaskan anak bangsa melalui Aceh. Dan saat ini untuk sekolah Sukma Bangsa sudah tersebar di Pidi, Biren dan juga Lok Semawe yang didirikan pada tanggal 14 Juli 2006, yang artinya sampai saat ini sudah sekitar 18 tahun sekolah Sukma Bangsa ini mencerdaskan dan berjasa bagi masyarakat dan juga bagi anak bangsa. Dan terlihat bahwa Surya Paloh menunjukkan kecintaannya untuk anak-anak, untuk generasi muda penerus bangsa. Aceh ini juga dijuluki sebagai Serambi Mekah, yang mana tempat yang sangat agamis dan juga
dengan penggunaan syariat Islam dalam kegiatan sehari-harinya, dan Partai Nasdem memahami betul tradisi dari masyarakat Aceh dan juga dirasa sangat penting jika nanti ke depannya Partai Nasdem di wilayah Aceh ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa mewakilkan aspirasi dan juga kebutuhan dari masyarakat Aceh. Untuk itu Partai Nasdem DPW Aceh ini menargetkan di tahun 2024 mendatang untuk menargetkan 4 kursi DPR RI, yaitu 2 kursi untuk Dapil Aceh 1 dan 2 kursi untuk Dapil Aceh 2, dan harapannya bisa mengembalikan kursi DPR RI yang sempat kosong di tahun 2019. Dan terlihat saat ini Reza dan juga pemirsa, antusias dari masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh kembali punya harapan dengan pencalonan Anies Baswedan yang langsung dicalonkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada tanggal 3 Oktober 2022. Dan juga ini melihat bahwa Partai Nasdem adalah partai politik pertama yang mengusung, mendeklarasikan dan mendorong calon presiden nomor urut 1 untuk pemilu 2024, yaitu sosok yang sangat religius, yang sangat dicintai dan diterima oleh masyarakat Aceh di sini, yaitu Anies Baswedan. Dan seiring berjalannya kampanye saat ini, memang untuk survei suara dari Anies Baswedan Muhaimin Iskandar terus mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan, yaitu 27% per tanggal 28 Januari 2024, bahkan mengungguli paslon nomor urut 3 dengan menempati saat ini suara Amin di posisi kedua. Dan beberapa pengamat mengatakan bahwa kenaikan suara dari Amin saat ini memang adalah karena konsistensinya mendukung semangat perubahan dan juga diperkuat dengan Indonesia, visi misi dari Amin, Indonesia adil dan juga makmur, dengan perspektif untuk memajukan pemerataan dan juga kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan saat ini kami sedang menunggu kehadiran Surya Paloh bersama dengan rombongan di lapangan Rancong, Batupat, Loks Mawé, Aceh. Reza. Ya, Glory, lalu apa saja yang akan disampaikan Surya Paloh dalam orasi politiknya hari ini? Reza, kalau kita berkaca dari beberapa provinsi yang sudah dihadirkan langsung oleh Surya Paloh di kampanye akbar, dalam momen kampanye akbar, Surya Paloh selalu berulang kali menekankan terkait dengan demokrasi, kondisi demokrasi di negeri ini saat ini, yaitu Surya Paloh menyatakan bahwa betapa pentingnya adanya peran aktif dan juga adanya peran aktif dari masyarakat untuk mengawal proses demokrasi, karena saat ini Surya Paloh juga mengingatkan kepada para pemimpin bangsa untuk tetap konsisten terhadap kebijakan-kebijakannya. Jangan sampai kebijakan yang ada ini merusak demokrasi saat ini, karena rakyat saat ini membutuhkan pemimpin-pemimpin yang konsisten dan juga konsekuen. Untuk itu Surya Paloh menghimbau dan mengingatkan secara keras kepada para penyelenggara pemilu untuk tetap menyelenggarakan pemilu yang jujur, bersih dan adil, sehingga bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan juga berintegritas. Dan juga harapannya dengan dilaksanakannya kampanye akbar hari ini menjadi pendidikan politik yang penting bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, untuk menggunakan hak suaranya nanti di Pesta Demokrasi 2024 yang tinggal sekitar 12 hari lagi atau 2 pekan lagi. Dan juga dengan adanya kampanye akbar hari ini tentu saja untuk menjaga semangat, bagaikan menjaga bara api. Kalau kita mengutip dari pernyataan Surya Paloh, menjaga bara api dan semangat yang berkobar-kobar dari para kader dan juga caleg-caleg dari Partai Nasdem yang akan berlaga nantinya di pemilu 2024. Dan tentu saja dengan pencalonan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini diharapkan bisa memberikan efek elektoral terhadap Partai Nasdem di semua provinsi di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.